البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babu sadis asyar, babu man humila ma'ahul ma' lituhurih. Bab yang ke-16, bab yang membahas tentang orang yang dibawakan bersamanya air, yaitu ditemani sambil dibawakan untuknya air, lituhurih, untuk dia bersuci. Dijelaskan oleh Al-Hafidh, ini tuhur dengan apa? Tok yang didomahkan, bukan tohur tapi tuhur. Kalau tohur itu airnya itu sendiri, alat bersuci. Tapi tuhur yaitu ini adalah masdar yang kembali pada fi'il, yaitu tatohur, li tatohurih, untuk dia bersuci. Baik, hadisnya intinya sama, hadis Anas bin Malik, tetapi kalau bab yang sebelumnya Imam Bukhari ingin membahas bahwasanya bersuci memakai air, membersihkan najis dengan air itu disyariatkan. Adapun bab yang sekarang membahas dari sudut pandang lain, yaitu boleh untuk kita membantu orang lain di dalam ibadah. Kita akan mendapatkan pahala. Jadi bukan kemudian maksudnya adalah Allah mewajibkan setiap orang ibadah berarti tak boleh saling membantu. Ini harus wajib apa? Hasil kerja keras diri sendiri. Tidak demikian. Tapi boleh untuk ta'awun. Baik. Wa qala Abu Darda. Nah, perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya, kalau bab sebelumnya hanya menyebutkan satu hadis. Adapun bab yang kedua, walaupun intinya adalah hadis Anas juga, tetapi Imam Bukhari menyisipkan riwayat yang lain. Ucapan Abu Darda al-Uwaimir, Abu Darda namanya Uwaimir al-Ansari, yang dikatakan sebagai hakimu hadhil ummah, orang bijaknya umat ini. Ia memiliki kata-kata mutiara banyak sekali, seperti dalam Syiar A'lamin Nubala, seperti dalam Tarikh Damaskus dan lain-lain. Juga di dalam kitab Hilyatul Auliya, ini Abu Darda. Alaisa fikum sahibun na'lain wat tahuri wal wisad. Bukankah di tengah-tengah kalian ada sahib, makna asalnya pemilik, tapi nanti akan dijelaskan insyaallah. Pemilik atau pengurusi dua selipar, dua sendal, alas kaki. Wat tahur, ini pakai tok yang di fathah, yaitu alat bersuci yang biasa mengurusi air. Wal wisad, dan bantal. Hadis asar ini akan diriwayatkan dengan sanad yang lengkap oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Manaqib. Keutamaan nanti jauh. Kalau umur kita panjang insya Allah sampai. Cuma untuk sampai ke sana insya Allah kita akan melewati ilmu banyak sekali di dalam Sahih Bukhari, karena hadis ini akan diriwayatkan di number yang beribu-ribu nanti. Terlupakan 5.000 ke berapa. Akan jumpa hadis itu. Intinya apa di sini? Sebenarnya yang diajak bicara oleh Abu Darda ini Alqamah ibnu Qais. Beliau min kibari tabi'in. Jadi di riwayat yang lengkap Alqamah, beliau itu berangkat dari Madinah, kemudian sampai ke Syam. Selanjutnya beliau sholat 2 rakaat. Di dalam sholat itu beliau berdoa, ya Allah, tolonglah saya untuk mendapatkan, untuk memperolehi teman duduk yang baik. Ya, karena teman duduk yang buruk akan merusak. Tapi ini saya mencari teman duduk yang baik. Ternyata doa dikabulkan. Beliau berjumpa dengan sahabat Nabi yang sangat agung ini, Abu Darda. Yang memang akalnya sangat hebat. Makanya orang bijak, yang termasuk yang menyebabkan beliau masuk Islam apa? Tatkala yaitu beliau dibully, bahasa kasarnya ya. Tatkala masih musyrik, beliau dibully oleh sebagian sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Lupa namanya, Mu'ad bin siapa? Lupa. Bukan Mu'ad bin Jabal, tapi yang satu lagi. Dia suka menyembah patung. Nah, suatu ketika patungnya dicuri, kemudian dimasukkan ke apa namanya? Ya, untuk buang najis itu. Bayarah, kalau orang Yaman bilang air kumbahan. Nah, lalu dia lihat
Pagi-pagi dicari mau disembah, pergi kemana Tuhanku ini? Dicari-cari, tahu-tahu sudah masuk ke tempat najis, maka dia marah, siapa yang lancang pada Tuhanku ini? Akhirnya diambil, kemudian dimandikan, lalu diberi minyak wangi, lalu disembah. Hari berikutnya begitu lagi. Hari ketiga dia bengang, kalau engkau memang Tuhan punya kebaikan, engkau harusnya mampu membela diri sendirilah. Akhirnya dia tobat dan masuk Islam. Nah ini Abu Darda, masuk Islamnya lewat cara itu. Kalau yang Cina tu patung-patung tepi jalan dia buat rumah. Iya. Letaknya nasi lemak. Nah itu kadang dikasih Sprite, Pepsi, kadang dikasih pisang yang masih kurang masak. Masuk Islam lah. Dia sama saja. Masuk Islam lah. Kalau akalnya jalan dia akan paham itu. Tapi kalau akalnya tak jalan, walaupun kita curi patungnya, nanti dia beli di Shopee, patung murah, Tuhan murah aja. Senang cari yang lain, kalau Tuhan yang ini lari. Akalnya tak jalan. Islamnya. Ya kan kira-kira dengan Sing, dengan India, dengan Cina, masuk Islamnya. Tapi itu bagus, dakwah bagus, ada pahala besar. Suatu saat mungkin dia terpikir juga, oh betul lah panggilan profesor itu betul lah ya. Misalkan kan, tak ada yang tak perlu putus asa. Kemudian tatkala Alqamah bin Qais ini berjumpa dengan Abu Darda, lalu menyebutkan, saya datang dari Madinah, saya ke Syam untuk belajar dan sebagainya kepada Anda. Maka Abu Darda mengatakan, awalaisa fikum sahibun na'lain wat tahuri wal wisat. Bukankah di tengah-tengah kalian sana di Madinah ada pemilik 2 selipar? Maksudnya yaitu yang mengurusi seliparnya Rasulullah, yang mengurusi alas kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wat tahur, yaitu alat bersuci. Dia yang sering melayani Rasulullah untuk mengurus air, mendatangkan air, wal wisa, dan bantal. Kemana-mana Rasulullah pergi, dia yang menyiapkan bantal untuk duduk dan sebagainya. Karena tradisi Arab memang untuk memuliakan tamu atau apapun, atau orang yang mulia diberi bantal untuk duduk. Ini tradisi Arab. Kalau kita kadang anak kalau praktek kaki sakit, kalau istilahnya pakai bantal lalu kaki turun sedikit itu sakit. Tapi kalau di atas kursi memang sedap. Tapi tak kan kita duduk di atas kursi orang lain di bawah, padahal kita orang sikit, maka memang tak perlu. Tapi tradisi Arab memang begitu. Nah sekarang disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, istilah sahibun na'lain, pemilik 2 selipar, ini sekedar gaya bahasa. Jelas kata beliau, yang memiliki alas kaki tadi Rasulullah, bukan siapa? Bukan Ibnu Mas'ud. Hanya saja tatkala Ibnu Mas'ud yang sering untuk mempersiapkan alas kaki Rasulullah dan sebagainya, maka alas kaki tadi dinisbatkan pada Ibnu Mas'ud. Demikian pula masalah pencarian air, begitu pula masalah mempersiapkan bantal. Ya, sebenarnya Nabi, tapi yang dimaksudkan oleh Abu Darda, di tengah-tengah kalian ada Ibnu Mas'ud, yang mana beliau ini adalah faqih dan mufassir dan sebagainya, minas sabiqinal awwalin minal muhajirin. Jelas levelnya lebih tinggi dari Abu Darda dari banyak sisi. Jadi kalian jauh-jauh pergi ke sini, walaupun tak akan sia-sia jumpa sahabat Nabi yang besar Abu Darda. Tapi beliau tawadhu. Untuk apa cari saya? Di tengah-tengah kalian ada ulamanya umat, yaitu Ibnu Mas'ud. Ini biasa, para ulama saling memuji satu sama lain, saling menganjurkan untuk diambil faidahnya dan sebagainya. Sisi yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini apa? Yaitu at-tahur, yaitu berkhidmat, melayani Nabi, menyediakan air. Nah, hadis ini menyebutkan keutamaan Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain, karena hadisnya agak panjang. Beberapa keutamaan sahabat disebutkan oleh Abu Darda. Sekarang kata Al-Hafidh, yaitu ada istilahnya, rahasia yang sangat mendalam diisyaratkan oleh Imam Bukhari. Yaitu apa mengena Imam Bukhari memasukkan ke dalam bab ini hadis tentang Ibnu Mas'ud dan hadis Anas bin Malik, yang Anas mengatakan, saya dan anak kecil itu menyertai Nabi membawa air. Kata beliau, ini isyarat bahwasanya boleh jadi Imam Bukhari menyangka
anak kecil yang menyertai Anas itu adalah Ibnu Mas'ud sendiri. Karena Ibnu Mas'ud yang paling sering melayani Nabi. Seperti dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais yaitu siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Tidaklah kami menyangka Abdullah bin Mas'ud kecuali beliau ini dari keluarga Nabi. Karena keluar masuk tanpa izin rumah Nabi itu biasa. Sudah jadi pembantu, seakan-akan jadi keluarga Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud sudah biasa mengurusi air untuk Nabi bersuci. Maka boleh jadi anak kecil yang disebutkan oleh Anas, yang menyertai Anas untuk membawa air adalah Ibnu Mas'ud. Maka ini isyarat yang sangat mendalam. Hanya saja kata Al-Hafidz, yaitu boleh jadi orang lain. Kenapa? Kalau kita lihat dari sejarahnya, Ibnu Mas'ud ini bukan anak kecil. Tatkala beliau masuk Islam di Mekah, masih di awal-awal, memang Nabi mengatakan innaka ghulaimun mu'allam, engkau anak kecil yang diberi ilmu oleh Allah. Tetapi tatkala sudah pindah ke Madinah, beliau sudah besar. Bahkan beliau sudah diizinkan untuk perang Badar dalam keadaan Anas dan lain-lain belum boleh. Ibnu Umar pun belum boleh. Jadi Ibnu Mas'ud ini sudah besar, sudah boleh jadi lebih dari 18 tahun. Maka istilah ghulam walaupun boleh-boleh saja, tapi kemungkinannya lain. Apalagi di dalam riwayat Al-Ismaili, Anas bin Malik menyebutkan yaitu apa? Ghulamun minna ay minal ansor, dari kalangan ansor. Sementara Ibnu Mas'ud bukan orang ansor. Walaupun kemungkinan ada saja, yaitu si rawinya menginginkan ansor ini secara umum. Karena para sahabat dari kalangan muhajirin juga dinamakan dalam Quran sebagai orang-orang yang menolong Nabi. Itu mungkin. Baik. Selama Anas tidak terang-terangan menyebutkan nama, maka beberapa kemungkinan itu ada. Apalagi kita tahu ada hadis yang lain yang sahih, kata Al-Hafidz, bahwasanya Abu Hurairah sejak beliau masuk Islam, beliau selalu juga melayani Nabi, membawakan air dan sebagainya. Jadi kemungkinan-kemungkinan lain itu ada. Tapi intinya apa? Terserah mau Abu Hurairah, mau Anas, mau Ibnu Mas'ud ataupun anak Ansor dan sebagainya. Intinya adalah dari hadis-hadis ini kita mendapatkan faedah bolehnya kita itu memanfaatkan air yang diberikan oleh orang lain. Bukan masuk dalam bab kita menghinakan orang lain, memperbudak orang lain, memperhamba orang lain, bukan. Tapi ini min babi ta'awun. Kita tidak minta, tapi orang lain yang menyediakan air, kita mensyukurinya, kita pakai air itu, tidak masalah. Sebagaimana Ibnu Abbas juga terkadang menyediakan air kepada Nabi, seperti yang telah kita lewati. Intinya boleh ta'awun, saling membantu seperti itu. Dan dijelaskan oleh sebagian pensyarah, ini menunjukkan hendaknya seseorang itu melayani orang alim yang diambil ilmu darinya. Karena apa? Abu Hurairah melayani Nabi, Anas bin Malik melayani Nabi, Ibnu Mas'ud melayani Nabi. Maka ini disyariatkan seorang murid melayani gurunya. Dan guru tidak boleh mengambil kesempatan untuk mempersulit. Besok datangkan kepada saya itu ya subway ya. Tak boleh. Kita malah jadi raja menyuruh-nyuruh orang. Kita pun wajib untuk menjaga kehormatan. Tapi murid biasanya memang disunahkan untuk berusaha membantu, mempermudah urusan gurunya. Starbucks hewan. Tahu gurunya apa itu? Suka kopi, aduh. Nanti gurunya bilang, saya nak karamel juga lah. Wah, ini ambil kesempatan. Kita langsung aja masuk kepada hadisnya, hadis yang musnad. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisul hadi wal khamsun ba'dal mi'ah 151. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz huwa Atha ibnu Abi Maimunah qala sami'tu Anasan yaqul, saya mendengar Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatih. Dahulu kala Rasulullah SAW apabila keluar untuk keperluannya, tapi tuhu ana wa gulamun minna, saya mengikuti beliau dengan anak kecil dari kami, dari kalangan kami. Ma'ana idawatun mimma, kami disertai oleh satu bejana air.
untuk keperluan Nabi sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya. Baik, kalau riwayat sebelumnya ini riwayat siapa itu? Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik. Baik. At-Toyalisi Al-Basri. Sekarang guru yang kedua Sulaiman bin Harb. Beliau ini adalah Abu Ayyub Sulaiman ibnu Harb Al-Basri. Siqatun sabtun imam minal muksirina fil hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Beliau Basri. Ini Guru Bukhari yang kedua dalam urutan ini. Dalam hadis yang sama. Yang di atas ini semuanya sama ya rawinya. Syu'bah ma'ruf, beliau adalah Abu Bistam Syu'bah ibnu Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri Amirul Mukminin fil hadis. Abu Mu'ad ini juga semalam telah kita dapatkan, yaitu Atok bin Abi Maimunah, tertulis di situ. Abu Maimunah namanya Mani. Jadi Atok bin Mani, Abu Mu'ad Al-Basri siqatun sabat. Kalau sami'tu Anas, berarti beliau ini tabi'in mendengar dari sahabat yaitu Anas. Anas ma'ruf, Abu Hamzah Al-Ansori. Anas bercerita dahulu kala hadis sanad ini juga seperti sanad sebelumnya, yaitu musalsalun bil basriyin, semuanya ulama Basrah. Rasulullah SAW dahulunya apabila keluar untuk keperluannya, ini menunjukkan terulang-ulang, saya dan anak kecil dari kalangan kami, dari kalangan Ansor mengikuti beliau. Untuk apa? Untuk melayani ma'ana idawatun mimma. Kami disertai oleh satu bejana yang penuh dengan air. Apa perbedaan sanad ini dengan sanad sebelumnya dari sisi hadisnya? Kalau sanad sebelumnya Anas terang-terangan mengatakan yakni yastanjibih, airnya fungsinya bukan untuk diminum atau apa, tetapi untuk membersihkan najis. Adapun riwayat yang di hadapan kita sekarang tidak ada tambahan itu. Makanya memang hadis itu saling melengkapi satu sama lain. Baik. Kemudian dari sisi pembahasan nahwu, tabi tuhu ana, fa'ilnya adalah apa itu tu di situ dhamir. Ana ini didatangkan sebagai taukid. Kenapa dhamirnya dimunculkan? Karena nanti diatofkan, ada atof gulam. Karena walaupun boleh tetapi kurang fasih kalau dhamirnya itu dihapus. Tabi tuhu wal gulam. Tapi apa? Tapi tuhu ana wa gulam. Jadi yang diatofkan adalah gulam kepada ana. Sebagaimana kefasihan ini dimunculkannya dhamir setelah adanya fa'il itu ada dalam Quran. Idhab anta wa akhuka. Bukan idhab wa akhuka, tapi idhab anta wa akhuka. Berangkatlah engkau wahai Musa dan saudaramu yaitu Harun. Intinya apa? Yaitu dimunculkannya dhamir apabila mau diatofkan, mau diatofi oleh isim zahir yang setelahnya itu. Minna ini jar majrur sebagai apa? Naat dari hulam. Jadi ini menyifati. Jadi hulam yang mana? Hulam dari kalangan kami orang Ansor. Iya, ada beda sedikit-sedikit. Saling melengkapi. Makanya memang kata ulama salaf, kalau engkau ingin tahu kesalahan atau kekurangan gurumu, belajarlah juga ke guru yang lain, karena saling melengkapi, saling memberikan faidah, sehingga si murid yang ilmunya lebih lengkap tatkala gurunya itu banyak. Jadi sini guru dia dalam hadis ini ada dua. Nanti muncul lagi dalam nanti insya Allah. Iya. Ini semua ni Basriun. Ini yang kedua Basriun, anak tak hafal. Untuk nanti yang ketiga siapa-siapa anak tak hafal. Kemungkinan apa ni Imam Bukhari dia Basrah dekat dengan Khurasan ni. Jadi cari jauh. Dekat lah. Enggak jauh. Daripada Mesir ataupun dia hadis ni banyak Basri. Mana dia dekat dengan Basriun daripada Damaskus. Beliau rohal, Imam Bukhari rohal, memang suka berkeliling dunia beliau. Nah, di mana-mana memang beliau jadi jumpa banyak guru. Sekaligus beliau juga jadi guru bagi murid-murid yang lain. Cuma ada tu, dia banyak berpindah randa. Catatan buku itu, berapa punta yang perlu. Tidak tahu itu ulama salaf kebiasaannya mereka memang membawa buku dan terkadang berpindah-pindah dari satu funduk ke funduk yang lain. Istilah funduk sekarang hotel, yang bahasa Arabnya funduk ya. Di zaman dulu sudah biasa istilah funduk, rumah penginapan.
Jadi mereka menginap di mana buku-buku disimpan situ. Nanti waktu pergi lagi bawa buku-buku lagi. Ya memang waktu itu belum ada hard disk, belum ada pen drive. Sekarang sejak kita. Ada klub masuk email senang. Ayo, dulu penuh perjuangan tapi Allah memang jadi memuliakan mereka dengan kerja keras seperti itu. Allah musta'an. Kan dia berdasar keingatan ya. Memang beliau jelas, beliau pakai ingatan juga, tapi buku itu ada. Mesti ada catatan. Iya. Makanya kalau tak salah Imam Bukhari, yaitu beliau dikritik oleh temannya ketika masa belajar. Orang-orang mereka langsung menulis di majelis. Gurunya mengatakan hadats sama sudah ditulis. Bukhari tak, beliau menghafal. Setelah 3 hari baru menulis. Apa yang dihafal selama 3 hari itu baru ditulis. Mereka mengatakan hafalanmu tidak sah. Setelah 3 hari baru nulis apa yang engkau hafal. Lalu Bukhari mengatakan, coba hari pertama apa saja. Mereka menyebutkan begini, tak salah, yang betul gini-gini ya. Yang lain kata, iya kamu salah tuh, kamu silap. Ternyata Bukhari yang paling hafal, padahal menulisnya setelah 3 hari. Memang lain kualiti beliau. Menghafal itu perlukan makanan yang mantap lah. Memang perjuangan, segalanya perjuangan. Keutamaan Allah siapkan beliau memang untuk menghafal hadis dan untuk fikih dan sebagainya. Allah memuliakan Imam Bukhari dan yang lainnya. Imam Bukhari pun ada petua-petua tidak ingatan makanan mungkin banyak makan bisnis kurma agamanya. Betul. Makanan-makanan yang cenderung manis dan panas itu membantu hafalan. Yang cenderung masam itu mengurangi hafalan. Kata para salaf. Allahu a'lam. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.